Boleh nggak ceritakan kronologinya seperti apa? Kronologinya dari pertama ya, Miss ya. Dari pertama itu saya kan ngontrak di Jakarta Timur. Terus saya mau ke warung, terus ketemu Mas itu. Sudah berapa lama ngontrak di situ? 5 hari, Miss. Oh, kamu masih orang baru di kontrakan itu? Kalau saya lama di sini, tapi orang ini ya baru. Oh, terus? Kamu tahu dia orang mana? Dia ngomongnya Brebes, Miss. Kelapok. Oke, terus? Terus kan dia awalnya kan cari kontrakan tuh. Mbak, tahu kontrakan Ibu Jenal enggak? Saya tunjukin yang di depan, kontrakan di depan kan, itu untuk Ibu Jenal. Pas kebetulan di situ penuh, nggak ada. Udah katanya kalau kontrakan Ibu Ija aja ke kamu, kata yang di depan, Ibu kontrakan di depan. Terus saya tunjukin ke Ibu kontrakan saya. Terus dia nego-nego lah sama Ibu kontrakan. Terus dia masuk malam itu juga. Dia masuknya malam. Terus? Malam. Kata Ibu kontrakan, ya udah bayarnya nanti juga nggak apa-apa, yang penting tempatin aja dulu katanya gitu kan. Ya udah kita ngontrak bareng. Dia belum bayar juga kontrakan tuh. Dia janjinya tanggal 11 hari ini. Terus? Udah gitu ya kita dengan bareng, kita biasa ngobrol biasa kayak gitu kan. Pulang kerja ya ngobrol bersama kontrakan, nggak ada sekat loh, orang sebelahan aja, kamar sebelahan kayak kosan gitu loh, Miss. Terus Dia kan sering perhatiin anak saya yang ini, yang gede, yang si Rafa nih. Terus? Dia nanya gitu, udah Mas, saya bilang gitu. Kenapa nggak saya dia? Katanya gitu kan. Orang kita nggak ada biaya, saya bilang gitu. Jadi dia tetap untuk sekolah, jadi ngikut ke ini, saya bilang gitu. Anak jadi anak bapak yuk, katanya gitu kan. Kok sekolahin jadi orang pinter, katanya gitu. Ini kayak gitu sedangkan tuh orang anak ini emang dia lagi mau pengen sekolah, jadi dia kayak gitu. Udah gitu ya, ngobrol. Dia setiap hari itu kalau pulang kerja bawa makanan, buat si kakak tuh. Nah pas mau kejadian, malam sebelum kejadian nih, si kakak dibawa beli makanan ke pasar induk Kramat Jati sini. Terus balik lagi itu kan saya nanya sama kakak kan. Terus kakaknya gini, Kak, kok bajunya basah semua? Saya bilang, iya nih, capek, katanya gitu. Capek banget, katanya gitu. Emang kamu habis ngapain? Kan jalan kaki nih dari sini ke pasar induk. Oh nggak naik mobil, kan katanya nggak punya mobil. Saya bilang gitu kan. Gue jalan kaki, katanya. Ya udah gitu kan. Ini bapak ngomong apa aja, kamu dari mana? Saya bilang gitu. Dia aja besar, terus dibikinin ATM, katanya gitu, Miss. Terus emang iya nih ATM-nya, katanya nih dilihatin ATM-nya tuh, Miss, di ATM-nya. Terus udah gitu kakak kan masuk kamar ya, habis makan, dia kan beli buah melon, habis makan buah melon itu dia masuk kamar tidur. Tapi sebelum dia tidur itu saya tanya lagi, Pak, bapak ada ngomong aku enggak? Tapi saya yang rasa itu dia kayak ada yang ditutupin, kayak nggak berani ngomong gitu, kayak udah di luar tuh udah disugesti sama ini orang kayak gitu. Ini tertutup, bener-bener tertutup. Padahal itu anak periang banget waktu belum keluar itu, periang banget, apa-apa ngomong sama uminya tuh. Terus karena kakaknya nggak mau ngomong ya, Miss ya, jadi ya udah aja kayak gitu kan, saya tinggal tidur. Udah gitu pagi yang aneh
jam 8 atau jam 9. Tapi setengah itu udah bangun. Anak-anak itu udah bangun, udah mandi dia. Mis. Terus? Saya nanya sama bapaknya kan, Mis. Kok kakak tumben udah bangun? Bangun kakak. Anaknya udah ngomong sama sekali. Saya tanya, Kak mau kenapa anak itu mau jadi bapak ke pasar? Ngapain mau dibeliin baju sama dibeliin rambut katanya gitu. Terus saya tuh pernah ditepuk pundaknya sama ini orang. Jadi kayak apa ya? Kayak setengah sadar gitu. Jadi ya kayak ngelosin aja anak seperti itu. Saya ngelosin. Ya udah hati-hati ya Kak, kayak gitu. Cuman kayak gitu. Terus dia mundur 10 langkah dari kontrakan tuh. Dia balik lagi, Miss. Ini mana HP-nya? Buat apa Kak? Mau diisiin data sama kakak? Katanya gitu. Sayanya nurut aja ngasih HP ke kakakku, ke anak-anak saya. Ya udah dibawa sama dia. Udah gitu kan udah nungguin tuh sampai bilang pulang. Mungkin bentar lagi tadi saya kan namanya juga diri-diri. Saya mikirnya mungkin lama di salon ya beda. Dia bilangnya kayak gitu. Tapi setelah sini saya udah saatnya udah nggak harusan. Kontrakan dia dikunci pakai gembok. Nah, kunci gemboknya itu dikasih ke saya. Pas saya buka gemboknya, ternyata bukan kuncinya, Miss. Bukan kuncinya. Saya panik dong dari situ. Langsung saya panik, langsung saya dobrak pakai obeng itu pintu tuh. Saya buka, kosong. Kontrakan dia tuh kosong. Ada satu barang pun. Langsung saya stop. Langsung bebas. Oke, jadi artinya adalah anakmu dibawa orang yang baru kamu kenali 5 hari di kontrakan itu. Iya. Oke. Iya, Miss. Saya lagi ngubungi timnya Mas Uyakuya nih. Karena kan kalau saya kan channelnya kecil, nggak besar. Tadi fotonya udah dikirimkan ke saya belum? Sudah, Miss. Saya sudah kirim, Miss. Sudah, Miss. Oke, terus cek CCTV-nya itu sudah dikirim belum? Oh, belum, nanti saya kirim, Miss. Oke. Jadi nomor kalian tak simpen. Timnya Mas Uyakuya nyari kalian boleh nggak? Boleh, Miss. Boleh. Boleh ya? Boleh. Iya, boleh. Biar cepat diketemuan. Nih saya nanya nih, kira-kira dia dilakukan yang nggak bener nggak sih? Atau dia melakukan sesuatu? Enggak, Miss. Sama sekali di rumah itu dia sholat rajin, ngaji, Miss. Di sini tuh. Anaknya baik, Miss. Kayak anaknya pendiam, nggak kemana-mana selama ngontrak di sini tuh. Di kamar. Pelakunya jangan gimana? Ya pelakunya yang kayak biasa. Kalau pulang kerja waktunya sholat ya sholat, ngaji, kayak gitu. Kalau waktu kerja selama 5 hari tuh kayak gitu terus kegiatannya. Jadi kayak kita yang di sini ini mungkin orang baik ya, saya mikirnya gitu kan. Orang sholatnya juga rajin, ngaji setiap malam, sholat malamnya dilakuin nih. Jadi saya kan enggak mikir dia orang jahat, enggak ada pikiran jahat gitu. Karena dia mikirnya kalian dia baik, jadi dia nggak mungkin melakukan apapun. Iya, Miss. Tapi kan nggak boleh juga ya, anak baru umur 13 tahun dibawa laki-laki umur 40 tahun. Ada 40, sekitar 50, Miss. Umur 50. Terus itu bu kosnya punya KTP-nya dia nggak? Enggak, Miss. Jadi kayak ibu juga kontrak itu, dia minta KTP ibu tuh buat diserahin ke RT sini kan. Waktu saya kontrak ini juga kan kayak gitu. Tapi dianya nggak mau. Nanti bu kalau saya pembayaran supaya sekalian KTP kayak gitu ngomongnya. Pokoknya gitu. Oke, kronologinya kayak gitu. Oke, nanti fotonya sama rekaman CCTV kirimkan ke saya. Jadi saya akan buatkan video terus minta tolong. Oke?
Iya, Miss. Iya. Makasih ya, Miss. Sudah laporan polisi Iya, tapi ya? makasih banyak. Sudah laporan polisi? Ini lagi jalan ke Polres, Miss. Oke, jadi hilangnya mulai kemarin? Iya, Miss. Pagi jam 6:30. Pagi 6:30. Oke, siap. Pergi dari rumah itu jam 6:30. Saya mulai nggak enak, mulai prasangka buruk itu jam 11 baru ketahuan itu anak hilang. Oke, foto-fotonya izin tak sebar ya, kamu ibunya kan? Iya, Miss, tolong bantu ya, Miss ya. Oh, oke, siap. Minta bantuannya, Miss. Jadi kok bisa sampai kayak gitu? Suamimu bagaimana? Suami juga ada di rumah, Miss, hari itu. Jadi semua orang ada di rumah ya? Ada, jadi kayak saya sama suami itu kayak orang apa ya, kena gendam gitu loh, Miss. Miss ngerti ya kena gendam? Jadi anak kalian dibawa oleh orang umur 50 tahun, nggak ada KTP, ngontrak di sebelah kalian 5 hari dan akhirnya anakmu hilang sampai hari ini. Iya, Miss. Oke, jelas. Fotonya aja sama rekaman si cowoknya itu semoga bisa ditemukan. Ya, amin. Makasih, Miss. Oke, terima kasih. Oke. Makasih, Miss. Ya. Yo, thank you.